Kemana uangnya? Gak ada uang sama sekali. Itu berarti dia pakai uangnya untuk berjudi. Kenapa kamu buka dompet aku? Gak sopan ya kamu buka-buka dompet aku. Kamu mau ambil uang aku kan? Gimana mau ngambil kalau uangnya aja nggak ada? Aku cuma penasaran aja, Pak. Uang belanja makin berkurang, terus uang pegangan kamu juga semakin berkurang. Sebenarnya uangnya kamu kemanakan? Jangan khawatir, semuanya baik-baik aja. Uang belanja kamu aku pakai dulu. Bulan depan nanti aku kasih double deh. Bukan itu masalahnya, Pak. Masalahnya itu di kamu yang sering judi online. Kamu sadar nggak sih kalau itu salah? Pak Hendra, sebaiknya kamu berhenti main judi kayak gitu. Gak baik tahu. Judi itu lama-kelamaan bikin kita jadi sengsara. Apalagi kalau kalah terus. Gak usah ikut campur ya. Kamu itu gak tahu apa-apa. Lebih baik diam. Kalau gak suka lihat saya main judi kayak gini, mending kamu pulang aja sana. Gak usah ngurusin hidup saya. Saya takut kamu bikin masalah karena kalah main. Kalau kamu tiba mukulin orang-orang gara-gara kalah, kan gak lucu. Yang ada kamu yang saya hajar. Udah, mending pulang aja sana. Kamu itu cuma ganggu, tahu gak? Pak, sudah malam. Ayo pulang. Jangan main judi terus. Kamu itu dari pagi sampai sekarang gak berhenti-berhenti main loh, Pak. Sebentar lagi aku hampir menang besar. Kamu pulang duluan aja. Tuh sekalian sama Pak Juki ajak dia pulang. Dari tadi ganggu aku terus. Maaf Bu ya nih, saya pulang duluan ya. Tadi udah saya ajak Pak Hendra buat pulang, tapi dia sama sekali nggak mau. Iya nggak apa-apa Pak Juki. Makasih ya udah nemenin suami saya. Pak Juki pulang aja. Biar Pak Hendra jadi urusan saya. Saya duluan ya Bu. Kamu bilang begitu setiap malam. Jangan sampai lupa waktu, Pak. Sudah cukup ya. Kita pulang sekarang. Kamu itu ganggu aja sih. Aku itu hampir menang. Udah sana pulang. Jangan ganggu. Tapi kamu gak pernah menang tuh. Mana buktinya kalau kamu menang? Udahlah Pak, jangan main judi lagi. Itu haram Pak. Lebih baik kamu fokus kerja aja. Judi itu cuma bikin uang kita habis sia-sia. Tahu apa kamu soal hobi aku? Ini itu hobi aku. Kamu jangan ganggu. Aku judi juga pakai uang aku sendiri, bukan pakai uang kamu. Tapi kamu pangkas uang buat kebutuhan kita Pak. Uang belanja aja bulan ini gak kamu kasih. Dan kamu habiskan untuk berjudi. Aku sampai harus pakai uang tabungan kita buat beli kebutuhan sehari-hari Pak. Itu karena kamu boros. Coba aja kalau kamu gak boros, uang belanja pasti masih ada. Aku harus berhemat kayak gimana lagi Pak? Aku udah sehemat mungkin. Tapi gimana bisa aku hemat kalau kamu aja gak bisa ngasih uang bulanan? Ayo pulang. Aku gak mau orang-orang lihat kita bertengkar di sini. Aku malu Pak. Sampai kapan kamu kayak gini lagi Pak? Aku sama sekali gak tahu harus apa. Kamu semakin menjadi-jadi. Ayo, sebentar lagi aku menang. Hendro, kerjaan kamu belum selesai. Jangan main HP terus. Dari kemarin kerjaan kamu gak benar. Jangan sampai saya pecat kamu ya. Maaf Pak, saya akan segera menyelesaikan kerjaan saya. Saya hanya apa? Jangan bilang kamu main judi slot ya. Saya gak mau punya karyawan yang suka main judi online. Kamu bisa saya pecat. Enggak kok Pak, saya gak main judi online. Saya emang lagi ada urusan sama istri saya Pak. Makanya tadi main HP terus. Kerjaannya akan saya segera selesaikan Pak. Itu memang sudah jadi tugas kamu. Jangan bawa-bawa masalah rumah ke kantor. Baik Pak, saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan bekerja dengan baik dan keras. Saya peringatkan kamu Hendra. Banyak yang sudah lapor ke saya soal kinerja kamu. Jangan kamu pikir saya gak tahu apapun. Kalau kamu gak benar, saya bisa aja menggantikan kamu dengan orang lain kalau kerjaan kamu tidak benar. Untung aja gak ketahuan. Kalau sampai ketahuan bisa berabe. Kerjaan kan tinggal sedikit. Mending lanjut main aja. Pak Hendra, kerjaan kamu kan belum selesai. Lebih baik kamu fokus kerja dulu. Kalau kerjanya udah selesai, kamu baru boleh main HP. Gak usah ikut campur, kamu kerja aja sana. Ini urusan saya, bukan urusan kamu. Sana pergi. Pak Hendra, saya ngelakuin ini karena kamu itu teman seperjuangan saya. Dulu kita pernah susah bareng Pak. Saya nggak mau kamu jadi susah lagi hanya karena judi online. Sebaiknya kamu pikirkan konsekuensinya. Kalau kamu tahu kita pernah susah, seharusnya kamu bantu saya biar saya menang di judi online ini. Kalau saya menang, saya bisa dapat uang yang banyak. Saya bisa jadi kaya. Gak gitu caranya Pak Hendra. Kamu bisa kerja keras, kerja dengan jujur. Mungkin Pak Agus bisa mempromosikan kamu buat naik jabatan. Kalau kamu naik jabatan, kamu bisa dapat gaji yang lebih besar. Judi cuma bikin kamu kembali ke masa sulit Hendra. Bukan urusan kamu. Mau saya bagaimanapun itu bukan urusan kamu. Kalau kamu masih menganggap saya sebagai teman, sebaiknya kamu diam. Teman tidak akan membiarkan temannya terjerumus. Kalau kamu nggak mau dengerin saya, seenggaknya jangan nyalahin istri kamu. Pikirkan dia Hendra. Tahu apa dia soal aku? Dia gak tahu apapun. Capek juga hari ini. Aku juga belum menang main judi. Kapan ya aku bisa menang? Uangku sudah hampir menipis. Mumpung dia lagi mandi, aku cek aja dompetnya. Beberapa hari ini dia jarang ngasih uang. Aku takut kalau uangnya dipakai buat judi lagi. Kemana uangnya? Gak ada uang sama sekali. Itu berarti dia pakai uangnya untuk berjudi. Kenapa kamu buka dompet aku? Gak sopan ya kamu buka-buka dompet aku. Kamu mau ambil uang aku kan? Gimana mau ngambil kalau uangnya aja nggak ada? Aku cuma penasaran aja Pak. Uang belanja makin berkurang, terus uang pegangan kamu juga semakin berkurang. Sebenarnya uangnya kamu kemanakan? Jangan khawatir, semuanya baik-baik aja. Uang belanja kamu aku pakai dulu. Bulan depan nanti aku kasih double deh. Bukan itu masalahnya Pak. Masalahnya itu di kamu yang sering judi online. Kamu sadar nggak sih kalau itu salah?
Ya udahlah, itu juga kan pakai uang aku, uang belanja kamu nanti aku ganti. Aku itu sebentar lagi menang, jadi uangnya pasti balik kok. Hah, sebaiknya kamu berhenti main judi deh, Pak. Aku nggak mau kita hidup sengsara kalau kamu terus-terusan kayak gini. Apa kamu bilang? Sengsara? Oh, jadi kamu nggak suka nikah sama aku ya? Kamu maunya nikah sama laki-laki yang jauh lebih kaya? Gitu maksudnya? Bukan gitu, Pak. Aku cuma mau kamu berhenti buat judi slot. Itu aja. Kenapa kamu malah mikir kemana-mana sih? Aku gak akan pernah berhenti sebelum menang. Kamu nggak akan pernah menang, Pak. Mau sampai rumah kita dijual dan semuanya nggak ada juga, kamu nggak akan pernah menang. Loh, kok kulkasnya nggak ada? Kemana, Pak? Kulkas kita mana, Pak? Kenapa sih teriak-teriak? Ini masih pagi. Kulkas kita kemana, Pak? Kok nggak ada? Apa jangan-jangan ada yang maling? Rusak, kulkasnya rusak, jadi aku jual. Udahlah, beberapa hari gak pakai kulkas dan gak masalah kan? Kenapa tidak bilang dulu sama aku? Kenapa kamu malah main jual aja? Kalau emang rusak, kenapa gak dibenerin aja? Kamu jambong sama aku, Pak. Siapa yang bohong sih? Aku gak bohong, kulkasnya emang rusak. Kamu jual buat main judi slot kan? Aku yakin kulkasnya masih baik-baik aja. Tapi kamu sengaja aja jual kulkas kita buat main judi, iya kan? Kamu jangan ngomong sembarangan, kulkasnya emang udah rusak. Lagian kulkas rusak buat apa ditaruh di sini? Bikin dapur kita jadi sempit tau gak? Kalau gitu, mana uangnya? Aku pinjam dulu, nanti aku balikin sekalian aku beliin kulkas yang baru. Tolong bikin aku nasi goreng ya, aku lapar. Kamu bohong, Pak. Aku tahu kalau kamu jual kulkas kita buat main judi kan? Sampai kapan kamu kayak gini? Nasi gorengnya sudah selesai. Pak, ini nasi gorengnya udah selesai. Itu nasi gorengnya. Aku mau keluar dulu ya. Ada beberapa bahan dapur yang harus aku beli. Jangan lupa dimakan. Kalau mau berangkat kerja, hati-hati. Iya, makasih ya. Semarah apapun kamu sama aku, kamu masih jadi istri yang baik ya nih. Maaf ya kalau aku menyusahkan kamu, tapi aku benar-benar pengen menang. Kalau aku menang, aku janji semua uangnya akan aku kasih ke kamu. Tolong bertahan lebih lama, aku pengen bahagiin kamu dengan cara aku ya nih. Tunggu sampai aku bisa buktiin semuanya ke kamu. Bu JH, permisi Bu JH. Ada apa Pak Hendra? Kenapa bawa TV segala? Saya sangat butuh uang, Bu. Saya mau jual TV ini. Tolong bantu saya, Bu. Gak apa-apa deh, saya jual murah aja. Yang penting bisa laku. Emangnya kenapa? Kok Pak Hendra tiba-tiba jual TV gini? Bukannya Pak Hendra kerja ya? Saya lagi kesulitan uang, Bu. Kebetulan uang saya dipakai pengobatan istri saya. Jadi saya cuma bisa jual barang-barang yang ada di rumah. Ya ampun, serius Pak? Emangnya Bu Yani sakit apa? Parah banget ya? Kok saya gak tahu kalau Bu Yani sakit? Sakitnya sih udah sembuh, Bu. Saya hanya butuh uang buat pemulihannya saja. Jadi saya mohon ya, Bu JH, tolong dibeli TV-nya. Tapi saya nggak bisa beli terlalu mahal. Saya juga lagi gak punya uang. Iya, gak apa-apa, Bu. Sesanggupnya aja. Ya udah, tunggu sebentar ya Pak. Saya ambilkan dulu uangnya. TV-nya taruh dulu aja di bawah. Takutnya berat. Dasar bodoh, gampang banget ternyata dibodohi. Hanya bermodalkan bohong atas nama Yani, aku bisa mendapatkan uang. Ini Pak uangnya. Maaf ya, saya hanya bisa membeli dengan harga segini. Makasih ya Bu JH, Ibu baik banget. Iya, sama-sama. Saya titip salam ya buat Bu Yani. Semoga cepet pulih. Iya Bu JH, terima kasih ya. Saya duluan Bu. Iya Pak Hendra, hati-hati ya. Kasihan sekali keluarganya Pak Hendra. Semoga Bu Yani cepet pulih. Tapi kok aku gak pernah dengar Bu Yani sakit ya? Beberapa hari yang lalu juga aku ketemu sama Bu Yani. Dia baik-baik aja tuh. Apa jangan-jangan Pak Hendra bohong? Tapi gak mungkin. Wah, sayurannya banyak-banyak banget ya Bu Nina. Kelihatannya juga segar-segar. Iya dong, ini baru turun dari subuh, jadi masih segar. Ayo dipilih Bu, sayurannya mau yang mana? Pagi ibu-ibu. Bu Nina, saya mau sayur bayamnya ya. Pagi Bu Yani. Loh, Ibu udah pulih? Kalau masih sakit lebih baik di rumah aja Bu. Biasanya kan tukang sayur keliling juga ada. Takutnya kecapean Bu. Maksudnya Bu JH apa? Saya gak apa-apa kok Bu. Alhamdulillah saya selalu sehat, gak sakit apapun. Loh, bukannya Bu Yani sakit dan sekarang lagi masa pemulihan. Tadi Pak Hendra ke rumah saya sambil bawa TV. Dia bilang TV-nya mau dijual buat biaya pemulihan Bu Yani. Astagfirullah, enggak kok Bu. Saya sehat-sehat aja. Ya ampun, berarti Pak Hendra bohong dong. Dia juga bilang kalau Bu Yani yang nyuruh. Saya nggak pernah nyuruh suami saya buat jual TV, Bu. Bu Yani, maaf. Sebaiknya Ibu bicarakan ini sama suami Ibu. Takutnya nanti ada salah paham. Iya Bu Yani, sebaiknya Ibu bicarakan soal ini ke suami Ibu. Saya rasa ada kesalahpahaman di sini. Ya Ibu-ibu, makasih ya Bu JH udah ngasih tahu saya. Saya harus pulang.
Ya ampun, kok Pak Hendra bisa bohong gitu ya? Palingan uangnya dipakai buat main slot. Pak Hendra kan hobi banget main slot. Saya kasihan sama Bu Yani. Kalau emang itu buat main slot, Pak Hendra bener-bener keterlaluan. Saya jadi kena tipu. Saya pikir dia beneran lagi kesusahan. Uang saya 500.000 lenyap gitu aja. Malah cuma dapat TV jelek. Saya merasa kasihan sama Bu Yani. Dia pasti kesusahan sama Pak Hendra. Punya suami yang suka main slot itu emang bikin pusing. Kalau banyak uangnya sih gak masalah. Tapi kalau gak punya uang, ya gitu tuh. Semuanya aja dijual. Cuma buat menikmati kesenangan semata. Semoga masalah ini cepat selesai deh. Saya mohon Pak Munta, saya lagi butuh uang. Saya jual berapapun deh, ini demi istri saya. Waduh, saya nggak bisa Pak. Mungkin Pak Hendra bisa ke orang lain aja. Maaf Pak, bukannya saya nggak mau bantu, tapi saya juga punya banyak kebutuhan. Ayolah Pak, bantu saya Pak, saya benar-benar butuh. Aduh, gimana ya Pak? Jangan Pak Munta, suami saya itu jual barang-barang demi main slot. Jadi kamu bohongi saya Pak? Tega sekali kamu berbohong Pak. Kamu itu apa-apaan sih? Gara-gara kamu, aku jadi gak bisa jual barang ini. Kamu yang apa-apaan Pak? Kamu seenaknya jual barang-barang kita demi main slot. Kamu sadar gak sih apa yang sudah kamu lakuin? Kamu bahkan bilang ke Bu JH kalau aku itu lagi sakit. Ya kalau nggak gitu, aku nggak bakalan bisa jual barangnya. Maaf Pak Bu, kayaknya kalian bisa selesaikan masalahnya di rumah saja. Di sini masih tempat umum, banyak orang, jadi gak enak didengar. Ayo pulang Pak. Ah sial, aku jadi gak bisa dapat uang. Jangan seperti itu Pak, kamu sudah berbohong sama saya. Ini perbuatan yang gak baik. Bu Yani pasti sangat marah. Ini bukan urusan kamu, gak usah ikut campur. Lah, tadi mohon-mohon biar aku beli barangnya. Sekarang kok malah marah-marah. Dasar orang gak jelas. Kamu itu tega ya jual barang-barang kita. Kamu udah jarang ngasih uang belanja ke aku. Dan dengan entengnya kamu jual barang-barang di rumah kita tanpa sepengetahuan aku. Aku butuh uang ya nih, aku butuh uang yang banyak. Kalau gitu berhenti main slot Pak. Apa yang kamu lakukan itu? Yang kamu bilang hobi bikin kita sengsara. Aku main slot biar dapat uang yang banyak. Uang itu juga nantinya buat kamu kok. Kalau gitu mana uangnya? Kamu main aja nggak pernah menang. Udah berapa puluh juta uang yang kamu habiskan buat main slot Pak. Itu bukan demi aku, tapi cuma buat muasin hobi yang gak berguna kamu itu. Kamu gak pernah mikirin aku. Aku selalu mikirin kamu ya nih. Bohong. Kalau kamu mikirin aku, kamu gak akan terus-terusan main judi slot Pak. Sudah pasti Pak, sesuai kesepakatan lemari ini sudah menjadi milik saya. Ya ambil aja, saya udah gak butuh lemari ini Bu. Saya lebih butuh uang. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menjual lemari antik ini. Pak, itu peninggalan orang tuaku. Kenapa kamu jual? Aku sudah bilang kan kalau aku tuh butuh uang. Apa yang terjadi? Kenapa barang-barang ini tiba-tiba muncul? Kenapa ukurannya sangat besar? Aku gak tahu. Ya ampun Pak Hendra, barang-barang apa ini? Kenapa besar sekali? Ini kayaknya azab Pak. Ini gede-gede banget ya Bu. Kalau dijual laku gak ya? Ya mana saya tahu Pak, saya nggak pernah beli atau jual barang-barang raksasa kayak gini. Tolong beli kembali barang-barang di rumah saya. Halo, halo. Ah, kenapa nggak ada satupun yang mau beli barang-barang? Aku udah gak tahan sama kelakuan kamu Pak. Kamu udah bikin aku menderita. Dan sekarang kamu bikin aku malu di depan tetangga. Aku gak bermaksud seperti itu ya nih. Maaf kalau aku bikin kamu berpikir kayak gitu. Tapi aku cuma pengen kamu bahagia. Aku pikir dengan aku main slot, aku bisa menang dan dapat uang yang lebih banyak. Itu semua aku lakukan demi kamu. Tapi aku gak butuh itu Pak. Justru apa yang kamu lakukan itu bukan bikin aku bahagia, tapi malah sebaliknya. Maaf, aku gak bermaksud kayak gitu. Tolong jangan tinggalkan aku ya nih. Aku butuh kamu. Aku butuh waktu. Tolong jangan ganggu aku dulu. Tolong maafkan aku ya nih. Aku tahu kalau aku salah, tapi aku gak ada niat buat nyakitin kamu. Loh, kok barang-barangnya bisa ada di sini? Bukannya tadi ada di luar ya? Ini benar-benar aneh. Ah, ini berat banget. Aku gak bisa bawa barang-barang ini keluar. Gimana caranya aku bisa mengeluarkan barang-barang ini? Ah, tidak, jangan tambah besar. Saya gak nyangka rumah tangga Bu Yani dan Pak Hendra jadi kayak gini. Padahal dulu mereka romantis banget. Itu akibat keserakahannya. Pak Hendra orang yang gak pernah puas. Dia selalu mau ini dan itu. Ini juga akibat dari kecanduan main slot. Dia gak tahu kalau kecanduan itu menghancurkan rumah tangganya sendiri. Ini azab bagi penjudi. Dia pikir bisa hidup senang dari uang hasil judi. Itu juga kalau menang. Tapi kalau kalah jadi begini kan akibatnya. Saya kasihan sama Bu Yani. Padahal dulu juga Pak Hendra sangat menyayangi Bu Yani. Dan sekarang semuanya hancur karena main judi slot. Separah itu ternyata akibatnya main judi. Bukan cuma kehilangan uang. Rumah tangga Pak Hendra juga sekarang ada di ujung tanduk.
Aku mohon Bu, jangan pergi. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku janji gak akan main slot lagi. Tapi jangan tinggalin aku. Aku gak bisa kalau gak ada kamu. Keputusanku sudah bulat, Pak. Aku mau kita cerai. Aku nggak bisa mempertahankan rumah tangga ini. Maaf, aku harus pergi. Tapi aku masih sayang sama kamu. Tolong maafkan aku. Aku terima maaf kamu, tapi aku nggak bisa sama kamu lagi. Mari jalani hidup kita masing-masing. Tapi aku gak bisa tanpa kamu. Kamu bisa, Pak. Sebelum nikah sama aku, kamu bisa hidup. Sekarang, aku pergi pun seharusnya kamu bisa tanpa aku. Maaf, aku belum bisa jadi istri yang baik buat kamu. Aku pergi ya, Pak. Aku menyesal, maafkan aku Yani. Aku gak bisa jadi suami yang baik buat kamu. Semoga kamu hidup bahagia. Mungkin ini ajab untuk aku yang menyakiti kamu Yani. Azab Pak Hendra bukan hanya kehilangan harta, tetapi juga harga dirinya. Kini dia harus hidup dengan rasa malu dan penyesalan selamanya. Benar Bu, ini jadi pelajaran bagi kita semua. Bermain judi itu tidak akan ada untungnya, hanya untuk memenuhi hasrat sementara, tapi setelahnya pasti akan ada banyak penyesalan.